Pada penghujung tahun 1914, tepat di malam Natal, sesuatu yang luar biasa terjadi di tengah kekejaman Perang Dunia I. Setelah 5 bulan pertempuran sengit dan berdarah di Western Front atau Front Barat, keheningan yang damai tiba-tiba menyelimuti medan perang yang biasanya penuh dengan suara tembakan dan ledakan. Meski tidak diperintahkan oleh para pemimpin militer, para prajurit dari kedua belah pihak, yaitu Jerman dan Sekutu, secara spontan melakukan gencatan senjata. Di parit-parit yang gelap dan dingin, para prajurit dari kedua belah pihak mulai menyanyikan lagu-lagu Natal. Suara mereka saling bersahutan di udara malam, membawa suasana yang tak terduga di tengah perang. Keesokan harinya, pada hari Natal, keberanian untuk melangkah keluar dengan hati-hati, beberapa prajurit mengangkat tangan untuk menunjukkan niat damai. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah perang benar-benar berakhir dan mereka damai? Ataukah medan perang akan terjadi kembali? Inilah dia kelakuan para penduduk bumi dalam peristiwa The Christmas Truce of 1914 atau gencatan senjata Natal tahun 1914. Pada musim panas tahun 1914, saat Perang Dunia I dimulai, Jerman melancarkan rencana besar mereka yang disebut Schlieffen Plan, dibuat dengan tujuan ambisius. Pasukan Jerman akan bergerak melalui Belgia, mengepung pasukan Prancis di perbatasan Prancis-Jerman, dan memenangkan perang dalam waktu singkat. Jika Prancis berhasil dikalahkan, Jerman akan memusatkan perhatian mereka untuk menghadapi Rusia di wilayah timur. Awalnya, rencana ini berjalan dengan baik, dan pertempuran perbatasan atau Battle of the Frontiers, Jerman menunjukkan kekuatan mereka dengan mengalahkan pasukan Prancis yang mencoba melawan. Sementara itu, di timur, kemenangan besar diraih dalam pertempuran Tannenberg pada akhir Agustus, di mana pasukan Rusia berhasil dihancurkan. Di Belgia, Jerman berhasil memukul mundur tentara Belgia yang berjumlah kecil. Kemudian, dalam pertempuran Charleroi, pasukan Prancis kembali mengalami kekalahan. Dan di tempat lain, yaitu di Mons, pasukan ekspedisi Inggris atau British Expeditionary Force yang baru tiba terpaksa mundur setelah memberikan perlawanan sengit. Di setiap medan perang, Jerman seolah tak terbendung. Kemenangan demi kemenangan berhasil mereka raih, membuat awal peperangan terlihat begitu gemilang. Di balik kesuksesan itu, jalan menuju kemenangan total ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Pasukan ekspedisi Inggris atau BEF dan Prancis setelah mundur ke selatan akhirnya berhasil menghentikan serangan Jerman dalam pertempuran pertama Marne pada awal September 1914. Dengan terpaksa, pasukan Jerman pun mundur ke garis pertahanan di sepanjang Sungai Ain. Namun, ketika pihak Sekutu, Inggris dan Prancis kembali mencoba menyerang, mereka gagal memecah pertahanan Jerman dalam pertempuran Ain dan menelan banyak korban jiwa di pihak Sekutu. Karena serangan frontal tidak berhasil, kebuntuan ini memaksa kedua belah pihak mencari strategi baru. Mereka mulai menggali parit untuk mempertahankan posisi sekaligus menghemat kekuatan pasukan dan bergerak ke utara menuju Selat Inggris untuk mencari celah mencoba mengepung satu sama lain, yang kemudian memicu apa yang dikenal sebagai Race to the Sea atau perlombaan menuju laut. Meskipun istilah Race to the Sea terdengar seperti adu kecepatan, tujuan utama sebenarnya adalah mendapatkan posisi strategis untuk mengelilingi musuh. Pergerakan ini menandai awal dari perang parit yang panjang dan brutal di sepanjang West Front atau Front Barat. Peristiwa ini berlangsung dalam serangkaian pertempuran di wilayah utara Perancis dan Belgia. Setiap kali salah satu pihak gagal mengepung musuh, mereka menggali parit untuk mempertahankan posisi mereka. Pertempuran ini mencakup pertempuran Picardy, pertempuran Albert, pertempuran Artois, dan pertempuran Flandria. Puncak dari Race to the Sea
terjadi dalam pertempuran di Ypres pertama, di mana sekutu berhasil menahan laju serangan Jerman meskipun harus menelan banyak korban jiwa yang besar di sana. Mereka terlibat dalam pertempuran yang sangat brutal yang mengakibatkan lebih dari 50.000 korban jiwa di pihak mereka. Semakin jelas bahwa perang ini tidak akan berakhir cepat seperti yang diharapkan banyak orang. Di tengah brutalnya Perang Dunia I, pada akhir musim panas dan musim gugur tahun 1914, salah satu peristiwa legendaris dalam Perang Dunia ini terjadi. Gencatan senjata Natal tahun 1914 dimulai pada malam Natal di sepanjang garis pertempuran antara Inggris dan Jerman di sekitar Ypres, Belgia. Meskipun peristiwa ini juga terjadi di beberapa wilayah yang dijaga oleh Inggris, Prancis, dan Belgia, gencatan senjata ini tidak meluas karena masih menganggap bahwa Jerman sebagai penjajah. Di sepanjang 43 km garis depan yang dijaga oleh pasukan ekspedisi Inggris, malam Natal 1914 dimulai seperti hari biasa dengan tembakan dari kedua belah pihak. Di beberapa area, tembakan mulai berkurang menjelang sore. Sementara di tempat lain, pertempuran terus berlangsung seperti biasa. Ketegangan yang biasanya ada perlahan mereda, memberikan jalan bagi sebuah momen yang tak terduga dalam sejarah perang. Sumber utama dari gencatan senjata Natal berasal dari pasukan Jerman. Ini dimulai dengan nyanyian lagu Natal dan kemunculan pohon Natal di sepanjang parit. Karena penasaran, pasukan sekutu yang selama ini dibanjiri propaganda yang menggambarkan tentara Jerman sebagai barbar mulai ikut bernyanyi yang kemudian memicu kedua belah pihak untuk saling berkomunikasi. Sekitar 100.000 tentara Inggris dan Jerman terlibat dalam gencatan senjata spontan di sepanjang front barat. Pasukan Jerman menaruh lilin di atas parit mereka dan di pohon Natal, kemudian melanjutkan perayaan dengan menyanyikan lagu-lagu Natal. Kedua belah pihak melanjutkan perayaan dengan saling berteriak ucapan selamat Natal. Tak lama setelah itu, mereka mulai menjelajahi No Man's Land, wilayah yang terletak di antara garis depan atau parit dari dua pasukan yang bertikai. Wilayah ini sangat berbahaya dan biasanya tidak dihuni karena terpapar tembakan dari kedua belah pihak. Lokasi No Man's Land menjadi tempat pertukaran hadiah kecil. Ein Berichter kommt! Ein Berichter kommt! Jim? Jim, don't do it! Halt! Er ist nicht bewaffnet! Nein, Otto! My name is Jim. Mein Name ist Otto. Artileri di wilayah tersebut pun berhenti. Gencatan senjata ini memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mengambil nafas sejenak dan beristirahat. Sambil pasukan medis membawa jenazah tentara yang baru saja gugur dan kembali ke belakang garis mereka. Di banyak sektor, gencatan senjata berlangsung hingga malam Natal dan beberapa sektor lainnya berlangsung hingga hari tahun baru. Brigadir Jenderal Walter Congreve, Komandan Brigade Infanteri ke-18 yang ditempatkan dekat Neuve-Chapelle, menulis surat yang mengenang bahwa pihak Jerman menyatakan gencatan senjata untuk hari itu. Para perwira dan prajurit saling berjabat tangan sambil bertukar rokok dan cerutu. Salah satu kaptennya merokok cerutu bersama penembak terbaik di tentara Jerman yang ternyata baru berusia 18 tahun. Congreve mengakui bahwa ia merasa enggan untuk menyaksikan gencatan senjata itu karena dia takut ditembak oleh penembak jitu Jerman. Catatan dari tentara lain yang bernama Bruce Brainsfeather, dia menulis, "Saya tidak akan melewatkan hari Natal yang aneh dan luar biasa itu untuk apapun. Saya melihat seorang perwira Jerman yang tampaknya seorang letnan, dan saya sebagai seorang kolektor, saya mengisyaratkan bahwa saya tertarik dengan beberapa kancing dari seragamnya.
Kemudian saya mengeluarkan pemangkas kawat saya dan dengan beberapa potongan cekatan, saya melepas beberapa kancingnya dan memasukkannya ke saku saya dan memberinya 2 kancing saya sebagai gantinya. Yang terakhir, saya lihat ada salah satu prajurit mesin saya yang sebelumnya adalah seorang tukang cukur amatir di kehidupan sipil sedang memotong rambut panjang seorang prajurit Jerman. Pria Jerman itu duduk tenang di tanah, membiarkan pemangkas merayap perlahan di belakang lehernya. Surat lain lagi dari Henry Williamson, seorang prajurit berusia 19 tahun dari London Rifle Brigade atau Brigade Senapan London. Dia menulis surat kepada ibunya. Ibu yang terhormat, saya menulis dari Parit. Sekarang pukul 11 pagi. Di samping saya ada api batu bara dan di depan saya ada sebuah dugout atau tempat perlindungan yang basah dengan jerami di dalamnya. Tanah di dalam parit berlumpur, tetapi tempat lain sudah membeku. Di mulut saya ada pipa dengan tembakau di dalamnya yang diberikan oleh Putri Mary. Tentu saja, ibu pasti berpikir begitu kan? Namun, tunggu dulu, tembakau itu adalah tembakau dari Jerman. Pasti ibu berpikir itu dapat dari seorang tahanan atau mungkin ditemukan di parit yang telah direbut. Tapi tidak, itu berasal dari seorang prajurit Jerman. Ya, seorang prajurit Jerman hidup yang saya ambil dari paritnya sendiri. Kemarin, tentara Inggris dan Jerman bertemu di antara parit, saling berjabat tangan, bertukar souvenir, dan berjabat tangan lagi. Ya, sepanjang hari Natal itu dan bahkan hingga saat saya menulis ini. Luar biasa kan, Bu? Seorang letnan, Johannes Niemann, mengenang peristiwa itu dengan mengatakan, saya meraih teropong saya dan dengan hati-hati mengintip dari atas parit, dan saya melihat pemandangan yang luar biasa. Tentara-tentara kami saling bertukar rokok, schnapps, dan coklat dengan musuh. Sebagian besar pasukan kembali ke parit mereka pada malam Natal. Namun, keesokan paginya, suasana berubah menjadi penuh kedamaian. Di beberapa tempat, permainan sepak bola digelar. Permainan ini lebih seperti kickabout massal yang penuh semangat. Kickabout adalah istilah bahasa Inggris yang menggambarkan sepak bola santai tanpa peraturan yang resmi. Para jenderal pun ternyata tidak tinggal diam. Jenderal Inggris bernama Sir Horace Smith-Dorrien, Komandan Korps 2, segera mengeluarkan perintah yang melarang adanya komunikasi ramah dengan pasukan Jerman yang berlawanan. Bahkan pada saat itu, Adolf Hitler yang menjabat sebagai kopral di infanteri cadangan Bavaria ke-16 turut menentang gencatan senjata tersebut. Beberapa teori mencoba menjelaskan hal ini. Salah satunya adalah karena perang baru berlangsung selama 4 bulan dan permusuhan di antara kedua belah pihak belum sebesar yang akan terjadi di kemudian hari. Selain itu, ada rasa ketidaknyamanan bersama karena parit-parit yang baru digali kekurangan fasilitas dan mudah tergenang air. Meskipun begitu, landscape di sekitar mereka, meskipun dihancurkan oleh perang, masih terlihat relatif normal, dengan ladang-ladang terbuka dan desa-desa yang utuh memberikan kesan kemanusiaan di tengah kekacauan. Banyak cerita tentang gencatan senjata Natal menyebutkan adanya 1 atau lebih pertandingan sepak bola yang dimainkan di No Man's Land. Kisah ini muncul dalam beberapa laporan awal, termasuk sebuah surat dari seorang dokter yang bertugas di Brigade Senapan. Surat tersebut yang diterbitkan di The Times pada 1 Januari 1915 menggambarkan sebuah pertandingan sepak bola yang dimainkan antara mereka dan kami di depan parit. Cerita serupa telah diceritakan selama bertahun-tahun, seringkali menyebutkan skor pertandingan.
Beberapa kisah tentang pertandingan tersebut bahkan memasukkan elemen fiksi seperti dari Robert Graves, seorang penyair dan penulis Inggris dan juga seorang perwira di front pada saat itu, yang merekonstruksi pertemuan itu dalam sebuah cerita yang diterbitkan pada tahun 1962. Dalam versi Graves, skor pertandingan berakhir 3-2 untuk kemenangan pasukan Jerman. Kebenaran dari cerita-cerita ini telah diperdebatkan oleh beberapa sejarawan. Pada tahun 1984, Malcolm Brown dan Shirley Seaton menyimpulkan bahwa kemungkinan ada upaya untuk memainkan pertandingan sepak bola yang terorganisir namun gagal karena kondisi lapangan yang buruk. Mereka berpendapat bahwa laporan-laporan kontemporer mungkin adalah kabar angin atau merujuk pada permainan sepak bola informal dengan bola yang dibuat dari barang-barang seperti kaleng. Kemudian ada Chris Baker, mantan ketua Western Front Association dan penulis The Truth the Day the War Stopped. Dia skeptis, namun menyatakan bahwa meskipun sedikit bukti yang ada, tempat yang paling mungkin untuk pertandingan terorganisir adalah dekat desa Messines. Dia mengatakan, ada dua referensi tentang permainan yang dimainkan di pihak Inggris, tetapi tidak ada dari pihak Jerman. Jika suatu hari ditemukan surat dari seorang prajurit Jerman yang berada di daerah itu, maka kita akan memiliki sesuatu yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Sumber lain juga dari Letnan Kurt Zenich dari Resimen Infanteri Sassen ke-134 mengatakan bahwa tentara Inggris membawa bola sepak dari parit mereka dan tidak lama kemudian permainan yang meriah pun dimulai. Betapa luar biasa dan anehnya pada saat itu. Sementara para prajurit merayakan Natal di parit, komando tinggi dari kedua belah pihak justru marah dan khawatir. Jenderal Sir John French, pemimpin British Expeditionary Force, segera mengeluarkan perintah tegas untuk melarang pertemanan dengan musuh. Di pihak Jerman, dengan tradisi disiplin militer yang ketat, munculnya kehendak rakyat di kalangan tentara mereka dianggap sebagai ancaman serius. Akibatnya, banyak cerita tentang gencatan senjata sengaja disembunyikan dari publik Jerman. Meskipun sikap resmi tampak keras, beberapa jenderal memilih pendekatan yang lebih santai. Mereka memandang gencatan senjata sebagai kesempatan untuk memperbaiki parit, mengisi kembali persediaan, dan bahkan mengintai posisi musuh secara diam-diam. Sebagian besar gencatan senjata Natal hanya bertahan hingga malam Natal dan hari Natal. Meskipun di beberapa tempat, perayaan ini berlangsung hingga Boxing Day atau tanggal 26 Desember dan Tahun Baru. Ketika gencatan senjata berakhir, kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan sijal sebagai tanda dimulainya kembali pertempuran. Dengan berat hati, mereka kembali ke medan perang, namun ikatan yang terbentuk selama Natal perlahan memudar seiring pergantian pasukan dan pertempuran yang semakin sengit. Gencatan senjata ini berhasil sebagian besar karena adanya perasaan bersama bahwa perang ini akan ditentukan di tempat dan waktu lain, dan kemungkinan oleh orang lain. Seiring berjalannya waktu, peristiwa Natal 1914 terasa semakin tidak nyata bagi mereka yang tidak menyaksikannya. Meskipun gencatan senjata Natal pada Desember 1914 sering dipandang sebagai peristiwa yang unik, penuh nuansa romantis dan jauh dari makna politis, namun di balik itu, peristiwa ini juga mencerminkan semangat penolakan yang meluas terhadap perang. Bagi banyak orang, momen ini bukan sekedar jeda di medan tempur, melainkan simbol dari keinginan untuk tidak ikut serta dalam konflik yang berkepanjangan. Dalam buku berjudul Trench Warfare, karya Tony Ashworth menceritakan tentang sistem hidup dan biarkan hidup. Sepanjang perang, prajurit di garis depan sering membuat kesepakatan tidak resmi untuk saling tidak menyerang. Biasanya kesepakatan ini dimulai dengan janji sederhana, seperti tidak menembak saat waktu minum teh, makan, atau saat mencuci. Di beberapa tempat, kesepakatan tidak resmi ini menjadi begitu umum sehingga bagian-bagian garis depan mengalami sedikit korban jiwa dalam waktu yang cukup lama.
Ashworth berpendapat bahwa sistem ini memberikan prajurit kendali atas kondisi hidup mereka. Oleh karena itu, gencatan senjata Natal pada Desember 1914 tidak bisa dianggap sebagai peristiwa yang benar-benar unik, melainkan contoh paling dramatis dari semangat penolakan terhadap perang. Sebuah monumen untuk gencatan senjata Natal dibuka di Frelinghien, Prancis pada 11 November tahun 2008, di tempat di mana leluhur mereka keluar dari parit untuk bermain sepak bola pada hari Natal 1914. Sebuah monumen lainnya diresmikan di National Memorial Arboretum di Staffordshire, Inggris oleh Pangeran William, Duke of Cambridge dan manajer tim sepak bola nasional Inggris, Roy Hodgson. Monumen Football Remembers ini dirancang oleh seorang bocah sekolah berusia 10 tahun bernama Spencer Turner setelah memenangkan sebuah kompetisi di seluruh Inggris. Dan penyintas terakhir yang diketahui dari gencatan senjata Natal adalah Alfred Anderson. Ia bertugas sebagai bagian dari Batalion 1/5 Angus Dundee dari Black Watch Royal Highland Regiment. Anderson meninggal pada 21 November tahun 2005 pada usia 109 tahun, hampir 91 tahun setelah gencatan senjata terkenal tersebut. Kisahnya menjadi aksi terakhir dari momen bersejarah yang menunjukkan kemanusiaan di tengah kekejaman perang. Itulah dia Christmas Truce of 1914. Kalau lu ada referensi yang berbeda, mau ngoreksi atau mau nambahin, bisa langsung aja di komen, biar kita diskusi bareng-bareng. Sekalian juga komen kalau ada saran tentang materi yang ingin dibahas selanjutnya. Semoga bermanfaat, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.